Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nibowo, NIM 21102207010 dari Universitas Islam Negeri Darul Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Biologi, angkatan 2021. Di sini saya akan mempraktikkan cara belajar dengan metode group investigation dengan materi pada pertemuan pertama IPK 3.9.1 sampai 3.9.9. Materi ini saya ambil dari RPP yang sudah saya buat tentang sistem pernapasan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengajaran dengan dosen pengampu Ibu Halida Ulfa MPD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dengan dimudahkan untuk memahami materi kita hari ini. Doa dimulai. Sebelum Ibu mulai membahas materi, kita open dulu ya. Rahmanina Erita, hadir Bu. Saya Rampoja, hadir Bu. Istilah Kurniawan, Ya, Bu. Nur Aini, Bu. Rizka Nadia, Hadir, Bu. Pesya Bila, hadir Bu. Loretta Margarita, Hadir, Bu. Fitriani, hadir. Dewi Sinta, saya Bu. Ina Karmila, hadir Bu. Intan Nurjana, hadir Bu. Alda Kaseli, Izin, Bu. izin Bu. Ninita Eka Putri, Hadir, Bu. Belom Narendra, hadir Bu. Maulida Hidayat, Anita Sari, Saya, Bu. Tania Putri, Iman Fitri, izin Bu. Jessica, Dan meja, Bu. Putri Cahyani, Rizka Fatimah, hadir Bu. Maistia Wardani, hadir Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, apa sih tujuan pernapasan bagi manusia? Untuk bernapas.
dan perangkap benda asing yang masuk terhirup saat kita bernapas. Misalnya debu, virus, dan bakteri. Kemudian organ pernapasan yang kedua ada tenggorokan. Nah, sebelum memasuki esofagus dan lambung untuk menjalani proses pernapasan, makanan dan melewati tenggorokan ada tenggorokan. Tenggorokan ini berperan memastikan proses bernapas dan berjalan dengan baik, sehingga makanan itu tidak masuk ke dalam trakea dan membuat tersedak. Kemudian yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru ini alat pernapasan yang paling utama. Nah, kemudian paru-paru terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru dibungkus oleh saluran rangkap dua saluran rangkap yang disebut pleura. Nah, pleura ini merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan menepis. Yang keempat itu ada bronkus. Bronkus ini bagian paling dasar dari trakea. Nah, trakea sendiri itu bercabang menjadi dua. Percabangan trakea ini disebut dengan bronkus. Masing-masing dari bronkus ini akan masuk paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kemudian struktur bronkus ini hampir sama dengan trakea, tapi lebih sempit. Kemudian bentuk tulang bronkus tidak teratur, tapi berselang-seling dengan otot polos. Kemudian yang kelima ada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang-cabang kecil dari bronkus, di mana pada ujung-ujung bronkiolus ini terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Nah, kemudian kita masuk ke organ yang keenam, alveolus. Dinding pada alveolus ini tersusun dari satu lapis jaringan epitel pipi yang memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Nah, dinding alveolus ini berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Kemudian yang ketujuh yang terakhir ada pleura. Pleura ini adalah selaku tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Di antara pleura ini yang melapisi paru-paru dan dinding dada terdapat rongga pleura. Nah, di dalam pleura ini terdapat sedikit cairan yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernapas. Kondisi ini bisa ringan atau serius yang tergantung pada penyebabnya. Nah, infeksi virus, pneumonia, dan gagal jantung adalah beberapa kondisi yang bisa menyebabkan efusi pleura. Oke, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang kurang paham? Intinya tidak ada ya. Selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok yang terdapat 4 kelompok yang anggotanya itu 5 sampai 6 orang. Nah, di sini siapa ya yang ranking 1 semester kemarin? Siapa? Bu, lihat saja di ini Bu, di daftar yang sebelumnya ada Bu. Ada ya? Iya. Di absen ditandain. Oh, Rahma ya?
Oke Ibu, setelah Ibu sebutkan namanya kalian langsung pindah ya ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu kelompok 2 itu kelompok 3 itu kelompok 4. Kelompok 1 Rahma, Putri, Anita, Kai, sama Dewi. Kelompok 2 Lorenza, Mike, Fitri, Ina, sama Winda. Kelompok 3 Jessica, Iskanesia, Saira, Puja, Bella, sama Anita. Kelompok 4 Rizka Fatimah, Aini, Okan, Aiman yang sakit jadi cuma 4 orang. Aku masuk kelompok berapa, Bu? Oh iya, Istilahnya masuk kelompok kami aja Bu ya. iya dan dia masuk kelompok saya. Toe. Ya Bu ya. Kelompok apa? Ibu dua tadi siapa? Kelompok 3 Jessica, tapi Jessicanya izin dari kan. Iya Bu. Ini kosong ya? Apa? Kosong Bu. Ibu kosong Bu. Iya, Maju Bu, ya. maju Bu. Keluarnya bukan kosong, nanti ya. Itu kenapa? Kosong. Iya, kamu Segalanya siapa? kamu ini Bu. Ibu, Ibu ada bagaimana Bu? Ya dibuat.
Nah, jadi ya di RKPD itu kan ada di gambar kedua itu kayak kartu soal ya. Nah, itu kan belum urut kan. Jadi nanti kalian garis, misal bingung fungsinya kemana, garis. Paham? Nah, setelah itu kalian diskusi, kemudian nanti perwakilan terserah mau ketua atau anggota satu orang aja memaparkan hasil diskusinya di batu final. Ibu kasih waktu 15 menit. Kami sediakan Ibu, ya. iya Bu, buat bertanya Bu. Bu itu kenapa ada coretan X itu Bu ya? Itu ada tapi tetap bolanya awalnya salah. Oh, Tapi tetap dijodohkan ya. terima kasih Bu. Yang menjodohkan ada jodoh. Ya, harus. Jadi kedua kelas ya. Jodohkan. Tetap ada jawabannya. Ada. Kenapa yang dicoret? Sudah. Kesimpulannya dulu. Kita ada kesimpulannya di lembar ketiga. Nanti dibuat. Iya. Ini yang kesimpulannya banyak papan tadi.
manusia adalah sistem yang melibatkan beberapa organ pernapasan seperti hidung, tenggorokan, lalu trakea. Nah, di trakea itu ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat bronkus, lalu ke bronkiolus, lalu ke alveolus. Lalu ada pleura yang berisi cairan untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat proses pernapasan berlangsung. Bernapas itu proses masuknya oksigen atau O2 ke dalam tubuh manusia, lalu mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu tidak baik bagi tubuh kita ya teman-teman, dan biasanya itu dikeluarkan oleh tumbuhan pada saat malam hari. Dan tumbuhan itu menghasilkan oksigen di siang hari yang kita hirup. Maka dari itu, pada pagi hari udaranya sangat segar untuk kita bernapas karena masih oksigen murni tanpa tercemar oleh polusi udara. Lalu, menahan napas itu tidak akan membuat kita mengalami atau menyebabkan kematian ya teman-teman. Jadi, menahan napas itu tidak akan mempengaruhi tubuh manusia. Namun, kekurangan oksigenlah yang membuat kita tidak bisa bernapas dan mengakibatkan kematian. Terima kasih. Sebelumnya ada nggak nih yang kelompok lain mau kasih tanggapan kelompok satu? Ada Bu. Selanjutnya kelompok 4 silakan. Ya, baik. Saya Kurniawan dari kelompok 4. Langsung saja. Menurut kartu soal dan kartu jawaban, hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Tenggorokan adalah yang mengalirkan aliran dari hidung dan mulut ke trakea. Bronkus adalah yang menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Bronkiolus yang mengambil oksigen masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Dan alveolus membantu distribusi udara di paru-paru, dan yang terakhir pleura sebagai lapisan yang mengeluarkan cairan untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan mengempes saat bernapas. Kesimpulannya, bernapas adalah salah satu ciri makhluk hidup dalam bernapas. Kita menghirup karbon dioksida atau inspirasi dan mengeluarkan karbon dioksida atau ekspirasi. Organ pernapasan terdiri dari hidung, pari-pari, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Paru-paru akan ada satu tipis yang melapisnya disebut pleura, dan di antara pleura yang melapisi paru-paru dan terdapat rongga pleura. Masih. Tangan dulu nih. Kelompok lain ada yang angkat tangan? Tidak ada. Oke, selanjutnya langsung saja kelompok 2. Kelompok 3 tersebut. Baik ya. Jadi kami dari kelompok 2 dan dari sendiri sebagai perwakilannya Bu, mengenai persoalan yang Ibu dapat mengenai kartu soal yang telah Ibu berikan, pertanyaan saya, jawabannya dari kelompok 2 itu adalah hidung yang berfungsi sebagai gerbang utama keluar masuk udara saat bernapas, tenggorokan sebagai menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea, bronkus berfungsi sebagai menyediakan jalan bagi udara masuk keluar paru, bronkiolus membantu distribusi udara di paru-paru, alveolus itu berfungsi menghasilkan oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida, pleura lapisan yang mengeluarkan cairan yang melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat dirubah dan berkontraksi saat bernapas. Jadi kesimpulan dari kelompok kami,
Bernapas merupakan suatu kegiatan saat kita menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan pada manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, alveolus, pleura, paru-paru, dan memiliki berbagai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya yang telah dijelaskan tadi, dan salah satu contohnya yang saya akan pakai adalah hidung. Hidung itu berfungsi sebagai gerbang utama masuknya udara saat bernapas, dan hidung itu memiliki bulu halus untuk menyaring debu, virus maupun kotoran. Itu saja dari kelompok kami. Tangan untuk kelompok dua, bagi yang lain ada yang mau memberi tanggapan? Saja terakhir kelompok empat. Maka kelompok tiga. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab satu soal yang sedang dibagikan oleh Ibu. Jadi di sini hidung berfungsi sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Tenggorokan berfungsi sebagai menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Bronkus berfungsi untuk menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Lalu ada bronkiolus, itu berfungsi untuk membantu distribusi udara di paru-paru. Alveolus berfungsi mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Dan yang terakhir ada pleura yang berfungsi untuk lapisan yang mengeluarkan cairan untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Jadi kesimpulannya, sistem pernapasan mempunyai 6 organ di dalamnya dan memiliki fungsinya masing-masing. Terima kasih. Tangan bagus sekali ya jawaban masing-masing kelompoknya. Untuk KPD-nya bisa munculkan Tadi berdiskusi tentang napas, bernapas. Oke, dari 4 kelompok yang memaparkan hasil diskusinya ini, ada satu kelompok nih yang mungkin kurang paham sama yang dijelaskan tadi. Jangan ada disebutin. Ibu jangan malu. Gue kasih tahu saja ya kesalahannya. Iya, Bu. Ini mereka ini udah bagus, tapi cuma ada 2 yang salah. Kebalik ya, Bu. Iya, benar sekali. Isinya mereka apa sih? Bronkiolus itu
dari Nah, ini gimana nih? Padahal tadi udah banyak yang bilang, tapi kenapa masih banyak yang Luka, Jadi produksi itu fungsinya untuk menyediakan jalan bagi darah untuk masuk dan keluar paru-paru. Kemudian bronkiolus yang baru saja dijelaskan. distribusi udara. Nah, sekali. Nah, ini yang pintar yang saja rank 1 di kelas. Kemudian alveolus untuk apa? Ya, senang. Ya, kemudian pada itu untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Dan yang terakhir itu pleura. Pleura ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan dan untuk mengatur bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Oke, kemudian yang terakhir ibu akan mengetes kemampuan individu kalian dengan menjawab post test. Oke, silakan kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit. Ibu nanya, Ya. soal nomor 2 tuh kok di kelompokan Jadi salah itu tenggorokan. jadi semua kelompokan tenggorokan. Ya. Oh, iya. Jangan sendiri ya, jangan ada fasilitas di dalam.
Nomor 7 itu bonus ya. Itu bonus ya. Dari KKS sama dari 7 nomor 9 itu sama. Ya, tapi jawabannya enggak ada. Oh. Sudah bonus ya. Sudah. Oke, belum deh. Sabar ada. Ya, anak-anak pada apakah sudah semua? Sudah. Silakan kumpulkan ini. Aja ya, marah-marah ya nonton. Apa orang marah-marah? Nggak boleh ribut. Iya, Oke, kita bahas sama-sama dulu post-test yang sudah kalian kerjakan. Ya, soal pertama, penampasan bagi makhluk hidup memiliki tujuan pokok, yaitu untuk apa? Kedua, apa saja artinya termasuk dalam sistem penampasan manusia? Yang ketiga, jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan gas karbon dioksida. Ya, alveolus, tapi sini ada yang jawab salah ya. Ini yang merasa salah kalau penyagaan kalau beda lagi. Paru-paru berfungsi selalu penting menjaga kelancaran. Iya, benar. Untuk menjaga pembukaan udara. Yang kelima, tenggorokan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pangkal, batang, dan cabang tenggorok. Karena kelompok satu ini emang nomor 6, nama lain dari cabang tenggorokan. Yang lain? Yang ketujuh bonus tadi ya. Yang kedelapan, fungsi alveolus. Benar sekali, Kak. Yang kesembilan, pada manusia, fungsi oksigen itu terjadi di mana? Sudah kita semua. Yang terakhir, paru-paru itu dibungkus oleh dua selaput yang dinamakan pleura.
Oke, karena waktu kita tinggal 15 menit lagi, di sini Ibu akan menyampaikan informasi untuk materi selanjutnya. Itu silakan pelajari minggu depan, yaitu tentang mekanisme pernapasan dari